daily activities. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to Miss Intan Channel. Oke, langsung saja ya pembahasan kita dalam pelajaran bahasa Inggris kali ini tentang daily activities. Do you know daily activities? What is that? Ya, daily activities itu artinya kegiatan sehari-hari. Sangat menarik bukan? Jadi kita akan membahas kegiatan sehari-hari mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Are you ready? That's good. Nah, selain kita akan membahas tentang kegiatan sehari-hari kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita juga akan membahas tentang tanya jawab kegiatan sehari-hari. Jadi nanti kita akan belajar 2 kalimat kegiatan yang seseorang lakukan sehari-hari dan kegiatan yang sedang dilakukan seseorang. Ada 2 macam kalimat, diingat-ingat. Oke, sebelum kita membahas tentang kalimatnya, tirukan ya, kita akan membaca nama-nama daily activities. Membaca nama-nama kegiatan sehari-hari. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Get up. Bangun tidur. Make the bed. Merapikan tempat tidur. Sweep the floor. Menyapu lantai. Water the plant. Menyiram tanaman. Mop the floor. Mengepel lantai. Take a bath. Mandi. Have breakfast. Sarapan atau makan pagi. Go to school. Berangkat sekolah. Study at school. Belajar di sekolah. Go home. Pulang. Have lunch. Makan siang. Read a novel. Membaca novel. Take a nap. Tidur siang. Play with friends. Bermain dengan teman. Watch television. Menonton televisi. Have dinner. Makan malam. Wash the dishes. Mencuci piring. Do homework. Mengerjakan PR. Brush the teeth. Menggosok gigi. Go to bed. Tidur. Nah, itu dia nama-nama kegiatan sehari-hari ya. Contohnya mulai dari get up sampai go to bed. Silahkan dihafalkan ya. Dan juga kalau kamu mempunyai kegiatan sehari-hari lain, boleh ditambahkan di buku catatan kamu sendiri. Oke, langsung saja seperti yang Miss Intan bilang tadi, dalam kegiatan sehari-hari tentunya kita akan tanya jawab ya. Yang pertama, kegiatan yang seseorang lakukan sehari-hari. Kita akan belajar tentang cara menanyakan kegiatan seseorang yang dilakukan sehari-hari. Dan yang kedua, kita akan belajar menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi yang sedang dilakukan itu kegiatan yang saat itu juga sedang dilakukan. Itu 2 kalimat yang berbeda loh ya. Oke, jadi perhatikan baik-baik video pembelajaran kali ini kalau kamu ingin paham perbedaan dari 2 jenis kalimat ini. Kalau kamu nanti tidak menyimak dengan baik, nanti jadi nggak paham-paham deh. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, untuk menanyakan kegiatan seseorang yang dilakukan sehari-hari. To ask someone's daily activity done every day. Perhatikan ya cara menanyakannya. Ada 2 cara, memakai what do dan juga what does. Diingat-ingat, what do, what does. What do digunakan untuk subjek you, they, dan we. What does digunakan untuk subjek he, she, nama orang. Semua subjek bisa diganti dengan kata dia dalam bahasa Indonesia ya. Jadi bisa diganti he, she. Misalnya Roni bisa diganti he. Sasa bisa diganti she.
Kalau ada dua nama berbeda lagi ya, misalnya Roni and Sasa. Jadi itu kata gantinya they. Berbeda ya. Kalau sudah dua orang berarti pakainya what do. Kalau subjeknya satu nama orang, pakai what does. Ingat-ingat baik-baik ya. Sekarang langsung ke contoh kalimatnya. Perhatikan jika ada yang bertanya pakai what do. What do you do after lunch? Apa yang kamu lakukan setelah makan siang? I take a nap. Aku tidur siang. Nah, karena ini subjeknya di situ you, berarti kan pakai what do. What do you? Ingat-ingat. What do tadi untuk apa aja? Untuk you, they, we. Contoh berikutnya yang kedua. Yang pakai what does ya. Perhatikan baik-baik. What does she do in the afternoon? Apa yang ia lakukan di sore hari? She sweeps the floor. Dia menyapu lantai. Nah, di sini kamu perhatikan baik-baik. Pertanyaannya pakai what does karena subjeknya she. Nah, di situ jawabannya she sweeps the floor. Dia menyapu lantai. Kata kerjanya sweep ditambah s, sweep. Karena di situ subjeknya she. Diingat-ingat yang pakai what does berarti subjeknya she, he, nama orang, kata kerjanya ditambah s. Sekali lagi, kata kerjanya ditambah s. Sweep jadi sweeps. Ingat-ingat ya. She sweeps the floor. Berbeda dengan what do. Kalau what do tadi untuk subjek you, they, we, itu kata kerjanya tetap tidak ditambah s. Seperti contohnya tadi, take a nap. Nah, itu kan tetap take, nggak dikasih s. Ingat-ingat ya, itu sangat berpengaruh loh ya. Kalau kurang s saja kalimatnya sudah salah. Oke, berikutnya kalimat yang kedua. To ask someone's activity done at present. Untuk menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan seseorang. Jadi kegiatannya sedang dilakukan. Berbeda dengan yang tadi ya. Yang kalimat pertama tadi itu bisa dilakukan rutin. Misalnya berangkat ke sekolah setiap pukul 6 pagi. Setiap hari kan begitu rutin. Kalau yang kalimat kedua ini itu yang benar-benar sedang dilakukan saat itu. Misalnya saat ini kamu sedang menonton TV, jadi kamu bilangnya I'm watching television. Saya sedang menonton televisi. Seperti itu ya. Jadi kegiatannya benar-benar sedang kamu lakukan saat itu juga. Jadi kalimatnya sudah berbeda loh. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada 16 loh ya, namanya tenses. Kita di kelas ini belajar 2 saja ya. Yang pertama tadi namanya simple present tense. Yang kalimat kedua ini namanya simple present continuous tense. Kalau nggak tahu namanya nggak apa-apa, yang penting bisa membuat kalimatnya ya. Sekali lagi, yang kalimat nomor 1 tadi itu untuk menyatakan kegiatan sehari-hari yang rutin kamu lakukan. Kalimat yang kedua ini kita akan belajar kegiatan yang sedang dilakukan saat itu juga. Siap ya? Oke, pertanyaannya pakai what are dan juga what is. What are digunakan untuk subjek you, they, we. What is digunakan untuk subjek he, she, nama orang. Seperti tadi ya, menggunakan 2 kalimat what are dan what is. Contoh, example. What are they doing? Kenapa pakai what are? Ya, karena di situ subjeknya they. What are tadi kan untuk they, we, you. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? They are playing. Mereka sedang bermain. Nah, di sini berbeda banget ya dengan yang kalimat pertama tadi. Kalau di sini menggunakan are, they are, kemudian verbnya, kata kerjanya play ditambah ing. They are playing. Mereka sedang bermain. Ini contohnya untuk
kegiatan yang sedang dilakukan. Jadi ada kata-kata sedang di situ. Mereka sedang bermain. They are playing. They are, verbnya, kata kerjanya itu play ditambah ing, playing. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua yang pakai what is. What is he doing? Kenapa pakai is? Ya, karena subjeknya he. What is tadi digunakan untuk he, she, nama orang. Nama orangnya satu ya. Apa yang sedang dia lakukan? He is sweeping the floor. Ia sedang menyapu lantai. Setelah he diberi is, kata kerjanya sweep ditambah ing. He is sweeping the floor. Jadi seperti itu ya. Kalau kegiatannya sedang dilakukan, itu kata kerjanya semuanya ditambah ing. Paham? Kata kerjanya ditambah apa tadi? Ditambah ing. Jadi seperti itu cara menanyakannya. Oke. Untuk dua jenis kalimat ini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Sekali lagi, kalimat yang kita bahas yang pertama itu untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Pertanyaannya pakai what do dan what does. Kemudian kata kerjanya, kalau subjek he, she dan nama orang ditambah s atau es. Contoh kata kerja yang ditambah s atau es, misalnya begini. Play jadi plays, sweep jadi sweeps, eat jadi eats, watch menonton jadi watches, tambahnya es. Wash jadi washes. Kata kerja yang berakhiran huruf s, h, c, h, x, o, s. Nah, yang kata kerjanya punya buntut huruf itu ditambahnya es ya, bukan s. Terus kemudian untuk kalimat yang kedua, kata kerjanya tadi ditambah ing. Jadi ini mempermudah kamu ya, tidak harus mengingat-ingat subjek apa aja yang kata kerjanya ditambah ing. Semuanya setelah are atau is, kata kerjanya ditambah ing. Contoh, study jadi studying, sweep jadi sweeping, shake jadi shaking, watch jadi watching. Seperti itu contohnya. Any questions? If there is a question, please write on the comment. Ya, jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, semoga video ini bermanfaat. Anak-anak bisa paham materi daily activities dan cara menanyakan kegiatan sehari-hari dan kegiatan yang sedang dilakukan saat itu. Miss Intan akhiri dulu ya video pembelajaran kali ini. That's enough for my video. Cukup untuk video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.